Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Tak selamanya kesalahan harus dihukum dengan sesuatu yang berat dan menyengsarakan. Sebuah kisah legendaris seorang wali kota di era dinasti Sung Utara ini justru sukses menciptakan hukuman yang semakin membawa kesejahteraan bagi warganya. Sebuah kisah nyata di masa lalu menjadi pelajaran berharga dan bisa menginspirasi di masa kini. Kebijakan seorang wali kota bisa saja jadi contoh di era sekarang dan bisa membantu banyak warga untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Kisah ini terjadi di era dinasti Sung Utara pada tahun 970 sampai tahun 1127 yang ditulis oleh Walton Lane dalam bukunya Wisdom Sway. Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi perbukitan, hidup seorang wali kota yang baru saja dilantik. Wali kota tersebut bernama Van Chuenzhan dengan visi yang tidak seperti pemimpin lainnya. Ia melihat warganya bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan potensi yang luar biasa, bahkan dalam kesalahan mereka. Ketika sebagian besar pemimpin akan memilih hukuman sebagai alat untuk mendisiplinkan, wali kota ini justru mengambil jalan yang berbeda. Ia percaya bahwa setiap kesalahan adalah peluang tersembunyi, sebuah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bahkan membangun masa depan yang lebih cerah. Maka, ia merancang sebuah hukuman yang tak biasa. Bukannya membuat orang merasa terpuruk, hukuman ini justru memaksa mereka untuk berpikir, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam waktu singkat, kota kecil ini berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan, di mana warganya tak hanya lebih disiplin, tetapi juga lebih makmur. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah ide sederhana dari seorang pemimpin mampu mengubah nasib sebuah kota. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan. Saat itu ia mengetahui kalau potensi kain sutera menjadi komoditi unggulan yang bisa membawa kesejahteraan untuk warganya. Ia kemudian berpikir keras bagaimana di wilayah yang ia pimpin agar seluruh warganya bersedia dengan sukarela menanam pohon murbe untuk berkembang biak ulat sutera. Sesuai perhitungannya, bila wilayahnya memiliki banyak pohon murbe dan menghasilkan banyak produksi benang sutera, tentu akan meningkatkan kesejahteraan warga. Wali kota Zhan sudah memikirkan cara, dan ada 3 cara yang bisa ia pikirkan. Di mana warnanya, yang notabene mayoritas penduduk adalah petani, ia bisa saja memerintahkan para petani untuk membuang tanaman yang ada di ladang mereka yang biasa dan menanam pohon murbei. Cara pertama adalah memaksa, dan itu bisa ia lakukan karena memiliki kewenangan tersebut, bahkan ia bisa saja menghukum petani yang tak patuh dengan perintah tersebut. Namun cara ini akan membuat banyak petani menggerutu dan akan bekerja setengah hati, tentu saja mempengaruhi produktivitas serta menurunkan citra serta reputasi sang wali kota. Cara kedua yakni dengan menjebak mereka untuk menanam pohon-pohon murbe itu, tapi selanjutnya mereka akan tahu kalau telah dan dijebak nantinya akan sakit hati karena merasa dikhianati. Hal ini tentu akan merusak ikatan kepercayaan antara sang wali kota dan rakyatnya. Kata-katanya tidak akan dihargai lagi. Maka akhirnya, ia menggunakan cara ketiga, yakni dengan cara mendorong para warganya agar mau melakukannya dengan sukarela. Dengan cara ketiga, wali kota yang brilian ini kemudian menerbitkan sebuah aturan, yakni siapapun yang terbukti melakukan kesalahan ringan dapat memilih hukuman untuk menanam pohon murbe di halaman belakang rumah mereka sebagai ganti hukuman yang biasanya mendapatkan hukuman untuk melakukan pekerjaan berat. Jumlah pohon yang ditanam tergantung pada berat atau tidaknya pelanggaran seseorang. Hukuman mereka juga dapat dikurangi dari hasil panen mereka. Sebuah ide yang cerdas, dan tentu saja hal ini disambut baik oleh warga. Siapa yang mau memilih hukuman melakukan pekerjaan berat atau dipenjara dan diperlakukan seperti binatang, tentu saja lebih memilih menanam pohon murbe yang dianggap sebagai hukuman lebih ringan untuk dilakukan.
Hukuman ini hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan, bukan tindak kriminalitas yang berat. Dalam beberapa tahun desa tersebut, telah tertanam ribuan pohon murbi yang berbuah lebat dan warga mulai mengembangbiakan ulat suterai yang memberikan keuntungan besar. Orang-orang kemudian menghargai ide luar biasa sang wali kota dan memujinya atas kemakmuran yang kini dirasakan oleh warganya. Dan begitulah, sebuah ide sederhana dari seorang pemimpin mampu mengubah segalanya. Hukuman yang biasanya dianggap sebagai akhir, justru menjadi awal dari kebangkitan sebuah kota. Sang wali kota tidak hanya memberi pelajaran tentang tanggung jawab, tetapi juga menciptakan peluang yang mengubah kehidupan warganya. Kini, kota kecil itu menjadi simbol dari harapan dan keberanian untuk berpikir berbeda. Warganya tidak hanya hidup dengan lebih disiplin, tetapi juga lebih sejahtera, saling mendukung dalam membangun masa depan bersama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan, setiap kesalahan, adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dengan kepemimpinan yang bijak, visi yang jelas, dan keyakinan akan potensi manusia. Tidak ada yang tidak mungkin. Selain itu, pelajaran yang dipetik dari hal ini adalah bagaimana seseorang yang memiliki kewenangan bisa mengarahkan sumber daya manusia yang tak terpakai ke bidang lain yang lebih bermanfaat. Inilah pelajaran dari sebuah kota kecil dan wali kota besar, bahwa dalam setiap kesalahan tersimpan peluang untuk menciptakan sebuah keajaiban. Gunakan ide kreatif salah satu di antaranya dengan mengubah hukuman menjadi sesuatu yang membawa berkah bagi banyak orang.